Karena ngeliat Crystal Premier Palace. League musim ini kayak main karir mode sih kalau gue ngeliatnya. Karena kayak lihat MU sama Spurs di papan bawah, tapi masuk ke final Europa League, terus Newcastle bisa menang lawan Liverpool di Carabao Cup. Dan sempat kemarin ada rumor AC Milan pengen boyong dia nih dari posting-postingannya di sosmed. Bener. Mereka posting tung-tung sahur, Tung-tung terus sahur, bener. tanda tangan kontrak gitu, terus main-main dan disambungin ke yang Rangers ngejewer dia. Oh iya benar. Something untuk bersaing di papan atas. Kalau Fabregas kan masih di Como ya. Iya. Como si Como. Tahu nggak lu lagunya? Halo Sobat Akurasi TV, kembali lagi bersama kami di Top of the League. Hari ini kita masuk di episode ke-14. Episode 14. Dan seperti biasa, saya dan Bung Emir akan menemani akhir pekan Anda dengan topik-topik terkini seputar dunia sepak bola mancanegara maupun Nusantara. Dan sekarang, kita akan membahas topik pertama, Mir, yang sedang hot-hotnya, di mana ada laga-laga yang akan terjadi di akhir pekan ini, Mir. Ada apa aja tuh emang? Setelah Coppa Italia mendapatkan pemenangnya, ada satu lagi final turnamen di kompetisi Eropa yang sangat paling tua di dunia nih, yaitu the FA Cup Final antara Crystal Palace melawan Manchester City yang akan digelar Sabtu ini ya. Hampir semua prediksi City nih di atas kertas, tapi kita nggak boleh tinggalin Crystal Palace, di mana mereka punya rekor yang cukup sempurna nih di beberapa pertandingan terakhir. Gimana menurut Emil? Tapi kan ngelihat Palace musim ini mereka hitungannya perform ya. Terus walaupun kan musim lalu ada Olise ya kan, Olise tapi cabut ke Bayern. Betul. Terus musim ini ngandelin Mateta di depan sama Eze. Jadi kalau nggak salah pertemuan kemarin di Premier League City menang tapi Palace sempat unggul dulu tuh. Betul. 2-0 kan. Jadi tetap nggak bisa dianggap remeh Crystal Palace, dan City musim ini lagi down banget, kita tahu kan. Walaupun sekarang udah di on the right track buat ngejar tiket UCL, tapi juara FA Cup nih bakalan jadi penyelamat musim mereka sih. Karena hitungannya kan underperform ya. Betul. Musim ini. Bisa menjadi ya paling tidak last chance untuk dapat trofi gitu. Bener. Karena kan ada tim yang peringkatnya di atas mulu tapi nggak dapat trofi. Oh, siapa tuh? Yang ada pistolnya tuh ya? Iya, Pistol yang jadul. ada pistolnya ya kan. Nah ini jadi kesempatan buat City ya kan. Betul. Sebagai tim besar, dia bisa mendapatkan trofi dibanding tim sebelah itu yang yang meriam doang tapi nggak jeder. Itu dia. Dan kalau ngomongin Palace nih, sebenarnya di FA Cup ini mereka on fire banget, karena dari semua pertandingannya mereka cuma kebobolan 1 gol dari semua pertandingannya di sebelumnya. Dan jadi pemain kunci tadi lo bilang Eberechi Eze ya, udah ngegolin 5 di 4 pertandingan terakhir, dan termasuk brace lawan Hotspur. Dan menariknya nih, manajernya Oliver Glasner adalah manajer asal Austria pertama yang masuk final FA Cup. Nah, ini menarik banget nih untuk Crystal Palace sebelumnya. Dan Manchester City tadi kita udah ngomongin, mereka selain mengejar trofi satu-satunya mungkin untuk musim ini, mereka juga mengejar trofi FA Cup ketiga berturut-turut, Mir, dari tahun 2024 dan 2023 lalu. Gimana menurut, apakah berturut-turut ya? Iya. Ya pastinya musim lalu MU. MU, sorry. Musim lalu MU ya kan, tapi itu ya kan ada yang bilang patokan kesuksesan tim ini dari trofi ya kan, dan ngelihat peluang City untuk mengamankan satu trofi FA Cup nih ya harus dimaksimalin banget lah, karena kebetulan path mereka untuk ke final nih agak enteng juga karena banyak tim-tim gede yang udah out duluan kan di fase awal. Jadi ini bakalan jadi laga penting dan gak bisa dianggap remeh sih, karena FA Cup nih buat Palace apalagi kalau juara, kalau nggak salah nggak bisa ngamanin slot Europa League kan. Betul. Jadi buat dua-duanya ini penting banget, jadi menarik untuk ditunggu sih weekend ini. Dan tentu saja pemain kuncinya kita bisa prediksi mungkin Erling Haaland lagi, karena kita lihat mungkin Kevin De Bruyne nggak akan main ya, maksudnya mungkin tidak akan mendapatkan spotlight yang begitu besar, mungkin juga jadi
laga terakhirnya gitu kan. Tapi menurut lu siapa selain mereka berdua nih yang akan bersinar di laga nanti? Sebenarnya kalau City, ngeliat City sekarang kan off banget kan musim ini. Kemarinnya lawan Southampton 0-0. Tim yang udah pasti degradasi gitu. Jadi yang pasti pemain kunci masih ada di sebenarnya Marmoush juga udah lumayan perform kan, Marmoush. Terus di tengah ada masih Bernardo Silva lah. Marmoush, Bernardo Silva, dan di belakang juga walaupun udah agak shaky juga kayak di belakang, tapi masih Ruben Dias lah. Masih Ruben Dias ya. Dan sebelum gue tanya prediksi nih Mir, ada fakta yang menarik juga nih. Dulu Manchester City pernah masuk final juga, tapi harus kalah sama tim yang sama-sama mungkin dibilang underdog seperti Crystal Palace. Wigan Athletic. Kalau kan? Wigan Athletic itu kalau penonton juga inget ya, kalah dengan Wigan Athletic, dan kalau nggak salah dia karena menang FA Cup dia masuk Europa League tapi degradasi. Itu menarik banget tuh. Betul. Nah, gimana menurut lo nanti prediksinya lawan Crystal Palace nih City? Nah itu kalau ngebandingin mungkin Wigan waktu itu sama Palace sekarang kan beda ya. Kalau Palace emang di papan tengah kan. Kalau Wigan kan emang waktu itu di papan bawah. Jadi ya ada apa pepatahnya tuh, the magic of FA Cup. Anjay. Ya kan? Jadi anything can happen, dan kalau Palace bisa lolos Europa League pasti buat mereka jadi sejarah baru juga kan untuk lolos ke kompetisi Eropa. Jadi buat Palace ini laga yang sangat penting juga. Gue juga nggak tahu terakhir kali Palace angkat piala kapan kan. Dan City ya ini FA Cup bakalan jadi penghibur mereka sih. Betul. Dan selain top 6 ya, kita mau lihat mungkin juara lainnya ya yang menarik kayak Newcastle kemarin Carabao Cup. Bener, Carabao Cup. Mungkin kita bakal lihat Palace mengcincang City atau City bahkan yang membantai-bantai. Karena ngelihat Premier League musim ini kayak main karir mode sih kalau gue ngeliatnya. Karena kayak lihat MU sama Spurs di papan bawah, tapi masuk ke final Europa League. Terus Newcastle bisa menang lawan Liverpool di Carabao Cup. Jadi kalau gue main karir mode nih, kadang tim-tim yang kayak gini suka di atas kan kalau jadi manajer. Nah ini musim ini menurut gue kayak karir mode banget sih. Karir mode banget ya. Oke deh kalau gitu, karena kita suka main karir mode, kita akan main karir mode lagi. Karir mode. Tambah R nggak tuh ya. Ngomongin soal Liga Inggris ya. Tadi kita ngomong FA Cup, sekarang kita coba ngomongin Liga Inggris. Karena setelah Liverpool nggak tuh pakai P ya. Salah mulu. Setelah Liverpool dipastikan juara, maka persaingan selanjutnya adalah persaingan mendapatkan tiket lolos ke Liga Champion. Di mana Liga Inggris ini punya 4 ya slot untuk Liga Champion, dan tercatat ada udah 5 ya? Udah 5 sekarang musim ya. Ini 5. Dikasih bonus ya sama UEFA udah dikasih performanya ya. Betul. Bisa jadi 6. Sebenarnya udah 6, udah confirm 6 musim ini. Menarik banget musim ini ya untuk Liga Inggris, dan tercatat ada Arsenal, Newcastle, City, Aston Villa hingga Nottingham Forest yang berpeluang untuk main di UCL musim depan. Gimana nih Mir? Lu ngelihat persaingan ini ketat banget nih ya. Kalau kita lihat di belakang nih, poin-poinnya juga ini rapat banget di 60-an nih. Bahkan Arsenal yang tadinya title race sekarang jadi belum bisa aman. Jatuh, iya, bisa jatuh. UCL ya kan, dan sisa 2 match lagi. Ya kalau gue ngelihat sih sebenarnya Arsenal harusnya udah aman ya. Jadi Arsenal, City sama Newcastle nih sebenarnya di atas kertas menurut gue aman, tapi gue berharap udah pasti Chelsea ya kan. Karena posisi 5 itu masih aman. Jadi dan 2 laga ke depan ini lumayan krusial karena Chelsea masih ketemu Nottingham di match terakhir, Arsenal masih ketemu Newcastle juga di next match, jadi masih bisa berubah. Tapi ya gue harap sih 1 tempat untuk Chelsea lah di UCL, karena kalau tim kayak Chelsea yang pemain-pemainnya mungkin kalau gak main di UCL sih lumayan ini sih ya, maksudnya kayak Cole Palmer, Enzo Fernandez, kalau mereka memang harus gak main Eropa di sih. UCL cukup sayang gitu, dan bahkan takutnya malah mereka mau cabut kan. Jadi gue berharap Chelsea bisa mengamankan 1 spot di UCL, dan Newcastle sama harusnya sih City udah aman ya. City Arsenal tuh udah aman, jadi harusnya ya. Tinggal 4-5 berarti 4-5 mungkin Newcastle sama Chelsea sih. Ya, kemarin owner Nottingham bahkan sampai turun ke lapangan. Kenapa tuh dia? Karena mereka draw lawan Leicester. Padahal kan Nottingham sebenarnya musim ini udah oke banget ya. Tapi mungkin dia mau UCL kali, sementara di peringkat 7 sekarang ya kan. 7, iya. Jadi
menarik sih untuk mungkin kayak ownernya Barito ya. Ngasih speech ya ngasih kan, speech, ngasih speech dan itu sebenarnya positif kan. Betul. Dampaknya positif untuk ngasih semangat tim. Betul ya. Dan ya kita lihat klub-klub yang bersaing ini sungguh menyedihkan juga ya nggak lihat the classic Big Six ya. Di luar dari Tottenham sama MU yang di bawah, tapi mereka punya peluang besar juga nih. Bener. Di final Europa League di mana mereka mempertaruhkan kemenangan untuk bisa dapetin tiket ke Champions League. Ini benar-benar battle of pamor mungkin ya untuk tampil di Liga Champions karena kasta tertinggi di Eropa ya. Walaupun aneh ya, maksudnya mereka ini peringkat 16 sama 17 di Liga tapi lolos gitu di Europa League dan ya kebetulan emang pemenang Europa League dapat tiketnya enak banget kalau juara dapat tiket UCL kan. Jadi bakalan jadi penyelamat musim mereka sih. Kalau salah satu dari mereka bisa mengamanin tiket UCL. Dan selain pamor juga lu bilang tadi, pemain juga pasti tertarik nih masuk klub ini atau bahkan ngapain sih nggak main di Eropa, gue keluar aja cabut aja deh gitu kan. Jadi ya dinamikanya memang seru banget ya. Kalau menurut lu tapi yang top 5 siapa nih? Top 5 gue pengen lihat. Kalau beda dari lu mungkin ya, Chelsea mungkin sudah jelas, tapi kalau gue pengen lihat tim-tim kayak Newcastle sama Nottingham di Champions League, tapi gue nggak pengen lihat mereka terseok-seok. Gue pengen lihat mereka kayak Aston Villa musim ini perform, walaupun ya memang harus dikalahkan oleh PSG, seorang finalis juga, tapi menurut gue Unai Emery gokil sih ininya. Dan Nottingham punya 2 UCL ya. Betul. Mereka udah punya 2 UCL. Iya, dulu menangnya back to back lagi tuh. Bener. Zaman-zaman masih celana gemes kan. Jadi secara sejarah ya mereka ada track recordnya sih di UCL. Dan berbicara mengenai track record dan persaingan nih Mir, kita bakal ngomongin persaingan di Eropa nih. Di Eropa. Tadi kita sempat ngomongin MU sama Spurs. Nah, kita sekarang ngomongin turnamen antar klub Eropa yang sudah memiliki para finalisnya nih ya. Ada Liga Champion mempertemukan PSG melawan Inter Milan. Liga Eropa mempertemukan MU dan Spurs. Sementara di UEFA European Conference League ya, UECL, Chelsea melawan Real Betis ya, yang akan berlaga di panggung final ini nih. Gimana nih? Apakah finalnya sudah ideal? Kemarin kita sempat ngobrol Inter lawan Barca tuh sebenarnya ideal tuh. Tapi gimana lu ngeliat Inter PSG? Inter PSG juga ideal sih. Karena kalau Inter Arsenal menurut gua nggak bakal semenarik Inter PSG. Ya. Tapi kalau biasanya kalau udah di final yang udah kemarin-kemarin kan skornya 1-0 ya. Karena mungkin main aman ya. Jadi mungkin nanti skornya bakalan gak beda jauh sih dari skor kayak gitu. Tapi secara tim dua-duanya emang deserve buat lolos ke final musim ini. Jadi cukup menarik sih melihat final UCL. Kalau di Europa League, nah itu tadi maksudnya aneh ya, kayak peringkat 16 sama 17 di Liga MU kalah mulu, Spurs kalah mulu tiap minggu, tapi mereka bisa lolos nih ke Europa League final kan, dan bakalan jadi hidup dan mati sih, karena kalau mereka kalah itu udah musim mereka udah hancur lebur sih. Gak ada trofi, gak main di Eropa, finish papan bawah. Jadi ini yang menang bakalan terhibur banget musim ini. Dan gue harap Spurs ya. Dengan berat hati gue menaruh harapan di Spurs untuk juara, karena gue gak mau lihat MU juara. Gue sih pengennya ngeliat Spurs juara. Jadi, dan Spurs sama Postecoglou gue cukup suka sih ngeliatnya, dan pemain-pemainnya juga oke. Jadi semoga Spurs bisa Europa League. Kalau Conference League gak usah ditanya ya kan. Cuman ada satu jawaban dari gue, Anthony. Enggak lah. Chelsea lah. Gue tetap hat-trick gimana tuh? Tapi kebobolan 3 ngegolin 4 tetap win the game ya win kan. Ke Inter ya. Benar. Ya, dan ada fakta menarik nih secara sejarah. Di final ini ya, Champions League final ini untuk Champions League ya UCL, tidak ada klub dari Inggris, Spanyol atau Jerman dari tahun 2023. 2024. 2023-2024 musim 2023-2024 gitu. Dan ini adalah final yang pertama yang melakukan format ini, Mir. Ini format ini final pernah gimana sih ngomongnya? Format baru. Final dengan format baru. Final pertama dengan format baru nih. Iya. Dan kita lanjut ke Europa League. Tadi lu bilang lu pengen Tottenham menang nih. Ya kan? Tapi sebenarnya kalau head to head kita bilang kalau secara pemain mungkin MU mungkin lebih unggul. Mungkin ya. Mungkin lebih unggul gitu ya, karena kan? Secara experience juga mungkin. Secara experience, dan Spurs banyak yang cedera. Betul. Ya, musim ini pemainnya udah
sisa-sisaan banget, kayak Son aja nggak pernah main lagi, Madison nggak pernah main lagi. Dan kalau MU menang nih, MU juara, mereka akan Europa League kedua kalau nggak salah. Dari tahunnya zamannya Mourinho, tahun 2017. Iya. Dan nanti Tottenham Hotspur akan ikutin tradisi berumur 98 tahun, di mana akan memberikan bunga kepada mendiang legenda sepak bola Rafael Moreno Aranzadi. Di final? Di final nanti. Okay. Jadi mereka akan ikutan sama si MU karena di Bilbao kan. Di Bilbao, jadi mereka ikut untuk tribut. Tribut ya, jadi ada tribut nanti. Ya. Jadi tribut untuk paying respect kepada si Rafael Moreno Aranzadi. Atau disebut El Pichichi. Nah, kalau di Conference League nih, Chelsea akan mencoba menangkan 4 major trophy UEFA. Bener, karena Chelsea udah juara Champions League, Europa League, Club World Cup, Super Cup, ya kan. Conference League ternyata bisa dimenangin juga. Jadi kalau juara lengkap sih. Lengkap. Udah. First club yang ngelakuin First club, we've won it all. Asik. Dan kalau Betis menang, ini history juga buat mereka karena trofi Eropa pertama. Untuk mereka ya. Untuk mereka, dan ini benar-benar pencapaian yang sangat signifikan untuk sejarah Real Betis nih. Iya, dan bisa Anthony itu musim ini nggak tahu kenapa bisa segila itu ya. Kayak faktor Anthony juga untuk musim ini Betis bisa ada di posisi yang kayak sekarang nih. Jadi tetap harus hati-hati sih Chelsea. Betul. Dan ya setelah tadi kita membahas papan-papan atas Eropa, final-final Eropa, sekarang lu dong prediksinya dari 3-3 itu. Oke. Menurut gua UCL ya. UCL sih gue pengen nih Inter sih. Inter ya. Udah buka baju berapa kali baju Inter ya kan. Buka baju, bukan baju gue lagi kan, minjem gitu kan. Jadi daripada malu, mendingan gue Inter. Untuk Europa League, gue kayak setuju sama lu, gue pengen Spurs menang karena Son kasihan banget. Betul. Belum punya sesuatu prestasi yang dibanggakan di Spurs. Kalau di Korea mungkin pernah Asian Games dulu ya. Iya, sampai dibebaskan dari Wamil. Dan untuk UCL, sorry to say ini Mir, gue harus menjagokan klub yang bertandang di Benito Villamarin, yaitu Real Betis. Kita lihat aja. Karena Betisnya gede enggak. Karena gue senang ngelihat klub-klub kayak gini bisa juara. Underdog gitu. Underdog ya. Dan selanjutnya kita akan bahas sebuah tim yang berusaha juga nih, tapi bukan kayak tim-tim yang tadi di papan atas ya kan, tapi di papan bawah, yaitu ada Venezia nih di Serie A Italia. Ya, berhasil keluar dari zona degradasi nih kemarin setelah menang 2-1 atas Fiorentina. Hanya selisih 1 angka dari jurang degradasi, tapi di atasnya masih ada Parma ya. Beda 3 poin. Mereka harus berharap Parma kalah di pertandingan selanjutnya. Ada 2 pertandingan sisa. Gimana Mer menurut lu? Bang Jai dan kawan-kawan. Bang Jai, gue ngeliat Venezia beberapa kali. Gue suka ini sih view lapangannya. View lapangannya, dan dia kan kota di atas laut ya. Dan nggak ada tuh kota lain seindah itu kayaknya. Kalau gue nonton bola tuh supporternya juga bener-bener fanatik. Kalau kan Bang Ji juga dirumorin diincar klub-klub lain ya. Tapi kalau dia bisa stay di Venezia musim depan, kalau main di Serie A juga kayaknya nggak masalah sih. Jadi sisa 2 match lagi sebenarnya, kalau 2 kali menang kan aman ya. Jadi ya masih terbuka lah untuk stay di Serie A. Di Serie A ya. Menurut lu bakal tetap pindah atau Venezia? Tapi kayaknya tetap pindah kali ya ke mungkin nggak tim yang gede tapi papan tengah Serie A. Papan tengah ya. Dan sempat kemarin ada rumor AC Milan pengen boyong dia nih dari posting-postingannya di sosmed. Benar. Mereka posting tung-tung sahur, terus sahur benar. Tanda tangan kontrak gitu, terus main-main dan disambungin ke yang Reinders ngejewer dia. Oh iya benar ya, kita lihat deh. Tapi ya. kalau ke Milan tuh backnya siapa ya? Tomori ya mungkin bisa sih ke AC Milan ya bersaing, tapi gua rasa sih tetap pindah sih musim depan buat ya. Bang J. Nggak ke top klub ya, mungkin ke papan tengah kali. Papan tengah apa nih? Kalau Serie A apa nih? Fiorentina gitu. Waktu itu tuh gue baca rumornya kemana sih? Bologna tapi udah agak papan atas juga sih ya kan. Tapi ya mungkin tim-tim yang kayak Bologna, Udinese bukan sih yang di rumah? Udinese mungkin ke Udinese gitu, yang masih papan tengah papan atas lah. Oke lah kalau gitu ya, semoga terjadi ya, karena kita pengen lihat Bang Jai juga main di Eropa juga ya, di UCL, UCL atau UEL ya. Dan 2 pertandingan sisa, Venezia akan melawan Cagliari dan Juventus ya.
semoga bisa curi poin ya di Cagliari dan mungkin ya Juventus mungkin bisa diseriin kayak waktu beberapa laga lalu. Bisa. Oke, kalau gitu sudah lama-lama bermain di Eropa, saatnya kita kembali ke tanah air beta. Ada kabar kurang baik nih jelang Indonesia versus Cina nanti, di mana FIFA menghukum PSSI denda 400 juta rupiah dan pengurangan kuota jumlah penonton. Imbas dari supporter Indonesia diskriminasi pemain Bahrain beberapa waktu. Cukup disayangkan sih ya, karena mungkin ini tayang tiket udah dijual nih. Ya, betul. Kayaknya jadinya yang biasanya kita war susah makin susah karena kuotanya dikitin kan. Padahal kemarin kalau lihat GBK tuh full, gak ada kursi kosong. Jadi cukup disayangkan sih, tapi ya mungkin itu pelajaran yang bisa diambil ya kan. Jadinya nextnya lawan Cina ya gak usah terlalu intimidasinya secukupnya lah, jangan sampai personal ngatain yang berlebihan, provokatif berlebihan. Tapi ya nasi udah jadi bubur anjay, ya kan. Jadi ya udahlah. Yang penting nggak di ban tanpa penonton kan, masih bisa nonton di stadion. Dan nggak di ban dikurangi poin atau segala macam, itu parah banget sih. Cuman pengurangan aja. Pengurangan kuota pemain dan denda 400 juta tadi ya. Dan berbicara terkait jelang melawan Cina nih Mir, ada 4 pemain yang tertangkap kamera CCTV sedang berada di Bali ya kan, sebelum training center nih ya kan. Mereka adalah Asnawi, Pratama Arhan, dan Elkan Bagot. Ya, nama Bagot nih jadi menarik perhatian nih. Menarik. Nggak nolak dipanggil timnas, dan ada drama-drama dengan pelatih sebelumnya STY. Gimana menurut tuh? Terakhir ngelihat Elkan di timnas berarti Piala Asia tahun lalu, ya kan, udah lama banget. Dan pastinya dia kan main tuh di Blackpool, main mulu ya kan. Jadi bakalan, kalau Bagot dipanggil pasti bakal jadi nilai plus. Sama Asnawi kan juga bisa gantiin Kevin Dix kan. Kan Kevin Dix cedera tuh, kayaknya udah pasti nggak dipanggil. Jadi kayaknya mungkin Asnawi comeback ke timnas nomor 14 kayak episode ini ya kan. Betul. Nomor 14. Jadi ada si Asnawi. Arhan ya, Arhan juga udah selesai kan berarti Liga Thailand. Udah sama istrinya jalan-jalan. Kalau Arhan sih masih dipanggil sih. Gue sih masih pengen lah kayak Arhan gitu buat lempar-lempar. Lempar-lemparnya tuh lumayan penting sebenarnya. Bikin mental musuh ini ya, bola-bola udara gitu. Itu udah plan terakhir ya kan, mentok ya lempar. Ya, dan itu mungkin jadi isu-isu di tengah sanksi-sanksi ini yang bisa mungkin membawa dampak positif untuk penonton ya. Dan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa PSSI menerima dan mematuhi sanksi yang diberikan FIFA ini. Ia menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan diri dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, seperti terlambat waktu kick off dan perilaku supporter kemarin nih Mir. Oke, kita lanjutkan berbicara sepak bola Indonesia. Nggak boleh nih kita mengoutkan grassroots atau alat akar akar rumput ya, akar pembinaan. Alat sih. Akar rumput atau grassroots ya, seperti yang dilakukan oleh The Footballicious dengan La Liga Youth Tournament pada musim lalu, dan musim ini akan diadakan kembali nih. Setelah sukses tahun lalu di Jogja, tahun ini La Liga Youth Tournament kembali dengan berbagai terobosan terbaru. Apa aja Mir? Kita kembali tahun ini dengan inovasi terbaru ya, karena kalau mungkin tahun lalu secara permainan 7 lawan 7 atau 9 lawan 9, tahun ini 11 lawan 11 ya kan? Karena tahun lalu juga ada Coach Nova Arianto ya kan, memberi beberapa masukan juga, dan kita coba terapkan di turnamen tahun ini. Salah satunya itu 11 lawan 11, karena kan kalau mereka biasa main 11 lawan 11 nanti berjenjangnya lebih enak gitu. Iya, lebih biasa ya. Dan pastinya juga dimainkannya rencananya di beberapa kota juga. Jadi buat tim-tim yang mau ikut di kota-kota di luar, misalnya di luar Jakarta, itu mereka tenang aja bisa ikut di daerahnya sendiri. Dan pemain terbaik tahun lalu berangkat ke Spanyol. Oh iya, itu dia yang gue pengen bicarain selanjutnya. Farel Lukita dari PSS. Jadi emang ini bakalan jadi ajang turnamen yang sangat menarik ya kan. Betul. Karena under La Liga, dan tahun lalu aja pemain terbaiknya berangkat ke Spanyol. Betul. Gitu. Dan jadi bakal
asik banget sih. Dan itu yang menarik tuh ya, pemain terbaik bisa merasakan football experience di Spanyol nih ya. Dan apa nih yang mungkin positif yang bisa kita ambil? Mungkin selain dari tentu saja grassroots-nya, di mana anak-anak muda ini bisa dapat jam terbang bermain 11 lawan 11 lagi kan? Benar. Dan harapan lo apa nih Mir untuk terjadinya turnamen-turnamen kayak gini? Harapannya pasti pengalaman ya kan. Pengalaman ya kan, mainnya 11 lawan 11 dan semoga ada tim-tim luar juga nih yang bergabung. Jadi mereka bisa merasakan bertanding lawan tim internasional juga. Dan semoga juga ada scouting kayak tahun lalu ada Coach Nova. Semoga tahun ini ada pelatih-pelatih top juga lah yang bisa ngelihat pemain-pemain ini bertanding gitu. Guardiola gitu ya. Itu dia. Scouting gitu. Dan itu dia topik yang harus mengakhiri jumpa kita hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, seperti biasa kita akan melakukan suatu sesi yang cukup ritualistik dan tapi tidak satanik ya. Kita akan melakukan pro dan kontra, di mana kita akan disuguhkan topik-topik membabi buta, mengadu domba ya, dari para para kru, dan kita akan melontarkan. Dan nggak boleh kita sama ya. Betul, nggak boleh sama. Kalau lu pro, gue kontra. Kalau lu kontra, gue pro. Gitu. Oke, topik pertama. Ada yang CEO. Bela rebutan kita. Oke. Taruh tengah ini ya. Oke, kita taruh sini. Ya. Berarti mencetnya ini. Oh ini. Oh tengah. Oke. Topik pertama, silakan. Yang pertama, Hansi Flick sudah dapat disejajarkan dengan Pep Guardiola saat melatih Barcelona. Gimana nih? Diklik aja biasa aja. Lalu nafsu ya. Kalau gue ya, kontra pastinya. Karena Pep Guardiola kita tahu sudah memenangkan treble. Dan waktu di Barcelona lebih lama. Harusnya yang disejajarkan mungkin Luis Enrique sama Pep Guardiola daripada Hansi Flick, karena beliau baru 1 musim. Dan kita lihat performa di Liga Champions walaupun sangat epic, tapi sayang sekali harus gugur setelah melawan Inter. Jadi menurut gue kontra karena beliau belum bisa disandingkan. Walaupun positif banget di La Liga dan juga di Liga Champions walaupun kalah di semifinal, tapi gue tetap belum bisa. Oke, berarti lu belum sepakat ya? Belum sepakat. Oke, mungkin dari POV Pro ya kan, dari POV Pro. Kalau gua mungkin sejajar dari sisi trofi mungkin ya. Mungkin masih kurang 1 di UCL, tapi di musim pertamanya langsung bisa menangin La Liga lah, bisa kita bilang udah menang. Sekali menang lagi udah juara. Copa del Rey juara, Super Copa juara. Bahkan ini dia lakukan tanpa Messi anjay. Ya kan? Dengan Lamine Yamal yang masih 17 tahun, dengan Ferran Torres yang bisa dibilang striker. Inilah banyak yang mempertanyakan Ferran Torres, Rafinha bekas Leeds United. Jadi dengan pemain-pemain ini, pemain muda, Hansi Flick bisa memaksimalkan dan meraih semua trofi di musim pertama. Jadi bolehlah disamakan secara raihan trofinya. Apalagi di awal musim ya. Musim pertama ya kan. Oke, kalau gitu. Karena kan di musim sebelumnya Safi alias Yadi Sembako. Kasian banget tuh orangnya. Iya, jadi Hansi Flick bisa lah, hampir bisa sejajar lah sama Pep. Oke, yang kedua, FIFA berencana menambah 1 transfer window khusus untuk Piala Dunia antar klub adalah kebijakan keliru. Kebijakan keliru ya? Iya. Berarti gue kontra. Karena menurut gue kebijakannya udah gue setuju. Karena ini kan transfer window berarti nambah sekali ya kan. Jadinya transfer window antar klub, summer, winter nanti. Nah ini nih jadi menarik karena kita bisa ngeliat, bahkan gue baca rumornya kayak misalnya Ronaldo, dia mau bisa aja dia dikontrak Chelsea untuk loan gitu misalnya. Buat klub World Cup ini aja gitu. Dan kayaknya sistem jadi beli pemainnya nih jadi menarik karena ada pemain-pemain cabutan jatuhnya kan, nyabut pemain dari mana khusus buat kompetisi ini aja gitu. Jadi
gue cukup excited sih ngelihat sistem ini. Kalau emang beneran ada gebrakan kayak gitu ya, kayak misalnya ada pemain kayak yang nggak ikut tuh siapa ya, kayak Liverpool kalau nggak salah, Liverpool ikut nih. Ikut ya Liverpool ya. Oh Barcelona tuh nggak ikut kalau nggak salah, Barcelona nggak ikut. Misalnya Lamine Yamal dipakai siapa kayak Real Madrid gitu atau siapa kan buat ini aja, tapi si mungkin tuh mungkin ya tapi ya. Tapi maksudnya dinamikanya bisa terjadi seperti itu, bumbunya seperti itu. Kalau setuju nggak kalau tiba-tiba Messi ke Barcelona? Tapi Inter Miami ikut. Al Nassr yang gak ikut, Apa yang ke Barca? Jadi gak ikut dong dia. Malah sakit. Oke. Berarti gue pro ya? Pro. Tadi apa? Keliru, berarti ini keliru kebijakannya. Gue keliru, oke ya. Boleh kayak gini. Menurut gue keliru. Karena jadinya klub nggak usah pikir panjang, seenaknya aja. Apalagi kalau misal kayak ada pemain jelek atau segala macem, karena nggak cuma pemain yang mungkin dibutuhkan Mir, pasti ada pemain yang kayak nggak dibutuhkan nih, kita bisa tukar atau kayak gimana, atau dilepasin ke klub lain gitu segala macem, atau mungkin bisa jadi biasanya udah verbal nih di transfer window sebelumnya. Terus jadi dia keluar di transfer window selanjutnya gitu kan. Nah ini bisa jadi permainan klub juga untuk ngeluarin dia sebelum summer gitu. Jadi kayak lebih awal gitu. Mungkin kayak kasusnya nanti katanya tren mau ke Madrid lebih awal, tapi Madrid nebus sebesar berapa gitu. Hasilnya kan dia gratis gitu kan. Karena tren sebenarnya kontraknya kalau nggak salah Juni akhir kan. Sementara Juni pertengahan udah mulai. Nah jadi dia nggak bisa join cepat. Jadi menurut gue keliru tadi ya. Keliru ya. Berarti. Karena Club World Cup ini sebenarnya aneh sih. Betul. Ini kan fasenya tim libur kan. Dibikinlah sama dia turnamen dan bulan ini. Tapi ya kita lihat aja bakal kayak gimana nanti. Betul, dan memang dinamika sama World Cup negara juga beda ya gitu. Maksudnya walaupun sama-sama 4 tahun sekali, 5 tahun sekali sih? 4 ya? World Cup. Kan biasanya setahun sekali kan yang juara antar. Bukan, ini yang Club World Cup. Biasanya baru. Biasanya kan kalau juara Liga Champion kan. Biasanya kan cuman satu juara dari misalnya UCL juara ini dapat badge kan. Ini sistemnya baru dijadiinnya. Kayaknya mau dijadiin tiap tahun. Berapa tahun sekali, tapi sistemnya dari yang tahun berapa dikumpulin. Nanti ini kan kayak Chelsea karena juara UCL 2021. Iya benar. Jadi ikut City juara UCL tahun ini. Jadi dikumpulin jadinya di saingin. Iya sih, jadi gue juga akan terjadi permainan tuh di situ. Betul. Si klub-klub ini ya. Kalau negara kan ya udah ya paling pensiun ininya kan, temboknya tuh pemain pensiun gitu kan. Jadi ya menurut gue tadi pro apa kontra? Oh iya gue pro kalau gitu. Oke, topik selanjutnya. Oke. Cesc Fabregas lebih baik daripada Arteta. Sebelum itu gue ada pertanyaan Mir. Apa tuh? Pemain bola apa yang gampang meledak? Arteta. Salah. Siapa? Itu tadi. Pabrik gas. Lu pro kontra Mir? Gue kasih dulu deh. Cesc Fabregas lebih baik dari Arteta ya. Iya. Gue kontra sih. Karena walaupun Arteta belum memenangkan trofi, tapi ngelihat era after Wenger dan before Arteta, Arsenal lebih parah dari ini menurut gue. Jadi walaupun dia gak menang trofi tapi juara 2 mulu nih. Gak semua tim bisa juara 2. Konsisten lagi kan. Konsisten semifinal UCL. Emang sih gak juara, tapi dia udah, ya Arsenal kan setelah Wenger bahkan pas Wenger kan kacau balau kan. Ini udah konsisten di papan atas walaupun gak juara, tapi ya dia udah bisa membuktikan lah kalau dia punya something untuk bersaing di papan atas. Kalau Fabregas kan masih di Como ya. Iya. Como si Como. Tahu nggak lu lagunya? Ini kan lagu bukan yang itu. Si Como lewat gitu. Ini yang coba lu cari ya. Kalau kan sekarang karena ada adilan juga nih, mungkin bisa dicek di handphone. Oh gitu. Oke, coba ya. Como si Como. Kaseto itu yang gue yang kaseto. Como. Itu juga kaseto juga. Kayak salah nada deh. Coba ya. Harusnya adik macet. Iya gue tahu yang itu, yang ini ada. Si Como lewat. Oke, coba. Tunggu bro. Como.
Tunggu. Tunggu ya. Tunggu. Oh ada. Mampus. Ada berarti. Mampus. Masukin ya tadi ya. VAR tuh. Mampus bener tuh ya. Fabregas kan cuman masih di Como ya kan. Jadi belum terbukti lah. Baru belum nyebrang ya. musim pertama. Belum nyebrang ya kan. Belum nyebrang. Berarti kalau gue tadi pro. Lu pro berarti. Menurut gue gue pro karena mungkin privilege-nya Arteta sih. Karena dia dibantu Guardiola, kemudian pernah under Guardiola tuh cukup lama di City lah. Jadi dia bisa dan Guardiola saat itu membentuk tim yang memang saat ini tuh jadi blueprint gitu loh. Ketika dia masuk Premier League, zaman-zaman belum Klopp belum gegen pressing, dia meracik-racik gitu. Oke. Dan dia meracik-racik, akhirnya ketemu Klopp yang jadi rivalnya, Liverpool kan, Liverpool gitu kan. Jadinya dia ikut menerapkan pressing itu juga gitu loh. Jadi menurut gue di bawah Pep cukup lama, waktu itu kalau nggak salah terakhir 2018 ya, 2019. Siapa nih? Si Arteta. Iya, Covid lah 2019-20 gitu. Ya, jadi menurut gue privilege-nya masih ada. Sementara kalau Fabregas ini dia kan investor klub ya. Investor klubnya si Como, terus dia juga jadi pemain, terus jadi pelatih. Jadi menurut gue hard work-nya lebih ini Fabregas sih. Oke, Fabregas. Dan Liga Italia melahirkan pelatih-pelatih yang inilah, yang lebih baik gitu ya. Oke. Nah, poinnya sebenarnya nggak ini sih sebenarnya. Tidak, gue dalam hati tuh Arteta oke gitu. Arteta oke, cuman mungkin Fabregas dengan pemain yang lebih oke bisa lebih mungkin dapetin trofi lah intinya. Betul, Karena betul. kalau kata Mas Dwi, pelatih ya trofi, ya nggak Mas? Betul. Pelatih ya trofi. Jadi Arteta ada FA Cup, tapi itu kan ya. kapan? Betul. Kan? Oke, itu dia segmen pro dan kontra dari episode 14 Top of the League. Dan kita bakal kembali lagi di episode 15 pastinya dengan game-game seperti tadi dan pembahasan-pembahasan menarik. Jadi kita berdua pamit undur diri dulu, sampai jumpa di episode 15. Ricky Kambuaya. Gimana?